Saya Nurul Hidayah dengan NIM A5012530-176. Pada video ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik yang meliputi konsep perkembangan dan pertumbuhan, prinsip-prinsip perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, serta teori-teori perkembangan menurut para ahli. Pertama, kita akan membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat fisik seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran tubuh. Pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan yang terjadi dalam diri individu seperti kemampuan berpikir, emosi, dan sosial. Perkembangan ini bersifat kualitatif dan tidak selalu dapat diukur dengan angka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan fungsi dan kemampuan individu. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan memiliki beberapa prinsip penting. Pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat, mulai dari lahir hingga dewasa. Yang kedua, setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda-beda dan unik. Yang ketiga, perkembangan berlangsung secara bertahap, tidak terjadi secara tiba-tiba. Yang keempat, perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dan yang terakhir, perkembangan memiliki pola tertentu, yaitu dari sederhana menuju yang lebih kompleks. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti genetik, kondisi fisik, dan bakat. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan, keluarga, pendidikan di sekolah, teman sebaya, serta budaya dan masyarakat. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan sangat mempengaruhi proses perkembangan peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke teori-teori perkembangan. Teori pertama adalah teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Menurut Freud, perkembangan manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar serta pengalaman masa kecil. Ia juga membagi struktur kepribadian menjadi tiga, yaitu id, ego, dan superego. Kelebihan teori ini adalah mampu menjelaskan pentingnya emosi dan pengalaman masa kecil. Namun kelemahannya adalah sulit dibuktikan secara ilmiah. Teori berikutnya adalah teori kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan anak terjadi melalui tahapan berpikir, yaitu sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Kelebihan teori ini adalah mampu menjelaskan bagaimana cara berpikir anak berkembang. Namun kelemahannya adalah kurang memperhatikan pengaruh lingkungan sosial. Selanjutnya adalah teori behavioristik yang dikemukakan oleh John B. Watson. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus dan respon, serta dapat dibentuk melalui penguatan seperti reward atau punishment. Jadi kelebihan teori ini adalah mudah diterapkan dalam pembelajaran, namun kelemahan